Shalom Elohim, haleluya, puji nama Tuhan. Semangat pagi Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan kita Yesus Kristus. Jumpa lagi bersama saya Pendeta Samuel Mabuntu dalam Renungan Pagi ke 2445 hari. Renungan pagi ini mengudara. Puji Tuhan. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, sebelum kita membaca, mendengarkan, dan merenungkan firman Tuhan hari ini, mari kita berdoa. Minta pimpinan Roh Kudus. Kita berdoa. Bapa di surga, berbicaralah kepada kami semua. Pakai firman Tuhan ini untuk menegur kami, menasihati kami, meneguhkan iman percaya kami, dan memberkati kami semua. Di dalam nama Tuhan Yesus yang adalah firman Allah yang hidup. Kami berdoa. Amin. Haleluya. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, bersama dengan saya kita akan belajar Alkitab dari kitab Kejadian sampai kitab Wahyu. Mari buka Alkitab kita. Injil Lukas pasal 12 ayat 1 sampai ayat 5. Di bawah perikop pengajaran khusus bagi murid-murid. Demikian firman Tuhan. Sementara itu beribu-ribu orang banyak telah berkerumun, sehingga mereka berdesak-desakan. Lalu Yesus mulai mengajar pertama-tama kepada murid-muridnya. Katanya, waspadalah terhadap ragi, yaitu kemunafikan orang Farisi. Tidak ada sesuatu pun yang tertutup, yang tidak akan dibuka, dan tidak ada sesuatu pun yang tersembunyi, yang tidak akan diketahui. Karena itu, apa yang kamu katakan dalam gelap akan kedengaran dalam terang. Dan apa yang kamu bisikan ke telinga di dalam kamar akan diberitakan dari atas atap rumah. Aku berkata kepadamu, hai sahabat-sahabatku, janganlah kamu takut terhadap mereka yang dapat membunuh tubuh dan kemudian tidak dapat berbuat apa-apa lagi. Aku akan menunjukkan kepada kamu siapakah yang harus kamu takuti. Takutilah dia yang setelah membunuh mempunyai kuasa untuk melemparkan orang ke dalam neraka. Sesungguhnya aku berkata kepadamu, takutilah dia. Amin, firman Tuhan. Haleluya. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, dalam kebenaran firman Tuhan ini kita dapat melihat konteksnya Tuhan Yesus sedang mengajar murid-muridnya. Bapak Ibu Saudara, pesan firman Tuhan yang pertama, waspadalah terhadap kemunafikan orang Farisi. Saudara yang dikasihi Tuhan, kita tahu bahwa orang Farisi ini, kemarin saya sempat singgung, bahwa mereka ini hanya casingnya aja yang bagus, tetapi di dalamnya mereka itu punya hati yang sangat-sangat busuk dan jahat serta licik. Nah, saudara, kalau kita baca ayat sebelumnya, bagaimana mereka itu diibaratkan seperti kuburan. Yang di atasnya, di luarnya itu bagus, tetapi di dalamnya tulang belulang isinya. Saudara yang dikasihi Tuhan, firman Tuhan juga mengatakan kepada mereka bahwa mereka ini memberatkan orang dengan beban, sementara mereka sendiri tidak memikul beban itu. Mereka menekankan umat untuk melakukan ini dan itu, mewajibkan mereka dengan satu beban yang begitu berat kepada umat Tuhan, sementara mereka sendiri tidak memikul beban itu. Mereka menyentuh saja, tidak, kata firman. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, makanya Tuhan Yesus memberikan penegasan kepada murid-murid, waspadalah terhadap kemunafikan orang Farisi. Firman Tuhan ini memberikan kita satu pengertian bahwa kemunafikan orang Farisi ini sama seperti ragi. Ragi ini dapat mengembangkan adonan yang mungkin hanya segenggam, tapi karena dia pakai ragi, akhirnya dia bisa sebakul dia besarnya. Saudara yang dikasihi Tuhan, saya menangkap pesan di sini, hati-hati dengan kemunafikan daripada orang-orang Farisi, karena itu akan dapat mempengaruhi saudara. Saudara ingat, orang-orang Farisi ini adalah tokoh-tokoh agama.
Saudara, kalau sudah bilang tokoh agama, kita harus berjaga-jaga dengan ucapan kita. Kenapa? Karena apa yang kita ucapkan orang percaya. Nah, orang Farisi ini suka sekali hiperbola. Suka sekali menggunakan kata-kata atau kalimat yang berlebihan. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, hati-hati. Kalau saudara bergaul dengan orang-orang yang suka hiperbola saudara, lama-lama itu akan mempengaruhi saudara. Makanya firman Tuhan dikatakan waspadalah terhadap kemunafikan orang Farisi. Saudara yang dikasihi Tuhan, hati-hati dengan pergaulan saudara. Saudara, memang kita harus inklusif, kita tidak boleh eksklusif, kita boleh berteman dengan semua orang, tapi hati-hati saudara, kalau kita salah pergaulan, itu akan mempengaruhi hidup kita dan pelayanan kita. Makanya firman Tuhan dikatakan, waspadalah terhadap kemunafikan orang Farisi. Yang kedua saudara, dari ajaran Tuhan Yesus kepada murid-muridnya, Tuhan Yesus mau menyampaikan kepada mereka bahwa tidak ada yang tertutup. Tidak ada rahasia. Semua akan dibukakan. Ayat 2 perhatikan. Tidak ada sesuatu pun yang tertutup, yang tidak akan dibuka. Dan tidak ada sesuatu pun yang tersembunyi, yang tidak akan diketahui. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, Tuhan mau para murid tidak ada rahasia. Tidak ada yang disembunyikan. Mereka harus terbuka. Terbuka dalam arti di sini saudara, mereka tidak boleh kompromi. Tidak boleh menyembunyikan satu rahasia. Karena firman Tuhan ini jelas, tidak ada sesuatu pun yang tertutup, yang tidak akan dibuka. Dan tidak ada sesuatu pun yang tersembunyi, yang tidak akan diketahui. Saudara yang dikasihi Tuhan, kalau kita melayani, kita harus terbuka. Kita nggak boleh menyembunyikan kesalahan orang. Karena satu hari nanti, kalau itu terungkap saudara, saudara terlibat, saudara akan dipermalukan. Karena saudara kompromi dengan dosa. Saudara yang dikasihi Tuhan, di hadapan Tuhan, semuanya terbuka. Amin. Mungkin sudah berpikir, wah, tidak ada yang lihat. Tidak ada rekan pelayanan yang tahu kalau saya kompromi dengan dosa dengan si A, dengan si B. Saudara, ingat, mata Tuhan mengawasi semua orang. Baik itu orang baik maupun orang jahat. Tuhan tahu. Mungkin sudah berpikir, oh aman, gak ada yang lihat. Saudara, pertanyaan saya, apakah saudara yakin tidak ada yang lihat? Ada mata Tuhan yang mengawasi. Saudara yang dikasihi Tuhan, saudara yang masih melakukan dosa di tempat-tempat tersembunyi, lekas-lekaslah bertobat. Cepat bertobat. Karena tidak ada yang ditutup-tutupi, semuanya akan terbuka. Amin. Jadi saudara yang dikasihi Tuhan, bertobat. Saudara yang masih main judi diam-diam, punya simpanan, punya selingkuhan diam-diam, yang masih pakai narkoba sembunyi-sembunyi, saudara yang masih kompromi dengan dosa, saudara masih suka nonton film-film porno, bertobat. Karena semuanya akan disingkapkan. Dan saudara akan malu kalau saudara yang kelihatannya rohani, tapi ternyata saudara masih kompromi dengan dosa. Saudara akan dipermalukan. Bertobat saudara. Amin. Yang ketiga, Tuhan Yesus mengajarkan kepada murid-muridnya, perhatikan ayat 3. Karena itu, apa yang kamu katakan dalam gelap, akan kedengaran dalam terang, dan apa yang kamu bisikan ke telinga di dalam kamar akan diberitakan dari atas atap rumah. Yang ketiga, saudara, saya menangkap pesan di sini bahwa kita harus berani menyampaikan kebenaran. Katakan ya kepada yang dan tidak kepada yang tidak. Amin.
Jadi saudara yang dikasihi Tuhan, katakan kebenaran, jujurlah. Saudara yang dikasihi Tuhan, kita harus berkata jujur apa adanya. Jangan sampai kita menyimpan kebenaran. Karena mungkin kita sudah disogok, sudah dibayar, sudah dikasih amplop. Akhirnya kita mengatakan hal-hal yang bertentangan dengan kebenaran. Padahal kita hamba Tuhan. Padahal kita orang percaya, orang Kristen. Tetapi ternyata di luar sana masih banyak hamba Tuhan dan orang Kristen yang menyimpang dari kebenaran. Mereka membela kepada siapa yang kasih amplop. Sehingga mereka kompromi dengan dosa. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, kita sebagai anak-anak Tuhan, sebagai hamba Tuhan, kita harus menyampaikan kebenaran. Karena kebenaran itu adalah nafasnya Tuhan. Karena kebenaran itulah yang dikehendaki Tuhan untuk kita kerjakan, kita lakukan. Saudara yang dikasihi Tuhan, saya percaya kalau kita anak-anak Tuhan dituntut untuk melakukan hal-hal yang benar. Kita dituntut untuk menyampaikan hal-hal kebenaran. Amin. Nah, berbeda kalau saudara tidak berjalan di jalannya Tuhan. Kalau ada orang yang mengaku Kristen, hamba Tuhan, tetapi mereka menyatakan hal-hal yang tidak benar, dari mulut mereka mengatakan hal-hal yang tidak benar, itu menandakan mereka tidak mengikut Yesus. Yang mereka ikut itu adalah hawa nafsu mereka. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, saya percaya semua pendengar dari renungan pagi ini pasti semua hidup dalam kebenaran. Amin. Haleluya. Sehingga kita tidak mudah digoyahkan hanya karena amplop, hanya karena ada orang kaya yang mau memberi dan mau mencari dukungan kita hamba-hamba Tuhan untuk dapat mendukung dia dalam dosa. Saudara yang dikasihi Tuhan, saya percaya hamba-hamba Tuhan dan orang-orang Kristen yang sejati, mereka akan berdiri dalam kebenaran. Amin. Mereka akan mengikut Yesus dan mereka akan berkata-kata dengan benar. Amin. Mereka tidak akan bisa disuap untuk membelokkan kebenaran. Kenapa? Karena mereka hidup dalam Yesus Kristus. Mereka berjalan di jalan yang benar. Haleluya. Saudara yang dikasihi Tuhan, kalau ada orang Kristen yang kita jumpai, sekarang bilang A, besok bilang B, karena sudah terima amplop, itu berarti orang itu, dia berjalan di jalan yang tidak benar. Saudara yang dikasihi Tuhan, saya percaya kita semua berjalan di jalan yang benar. Amin. Haleluya. Pesan firman Tuhan yang keempat, saudara, ayat 4, perhatikan. Aku berkata kepadamu, hai sahabat-sahabatku, janganlah kamu takut terhadap mereka yang dapat membunuh tubuh dan kemudian tidak dapat berbuat apa-apa lagi. Haleluya. Saudara dan saya disebut di sini sahabat-sahabatnya Tuhan. Oh haleluya. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, firman Tuhan ini berkata, jangan takut. Amin. Jangan takut, saudara. Saudara yang dikasihi Tuhan, mungkin dalam pelayanan kita diancam, kita mungkin dianiaya, kita mungkin mendapatkan ketidakadilan. Saudara, jangan takut, jangan tawar hati. Firman Tuhan ini memberikan pesan kepada kita bahwa Yesus adalah sahabat yang sejati. Mungkin ketika kita mengalami penganiayaan itu, mengalami tekanan yang berat itu, orang-orang di sekitar kita mungkin mulai meninggalkan kita satu persatu. Saudara, kita punya sahabat yang sejati, yang selalu ada bersama dengan kita dalam segala situasi dan kondisi. Di saat bahaya sekalipun, Yesus adalah sahabat kita yang sejati. Dan sahabat kita yang tidak pernah meninggalkan kita, yang setia itu, berpesan kepada kita, jangan takut. Amin. Saudara yang dikasihi Tuhan, kita hanya takut, hanya satu, hanya kepada Tuhan.
Amin. Selain daripada Tuhan, kita nggak boleh takut, saudara. Kata firman ini, Tuhan menyertai kita. Amin. Walaupun musuh kita begitu banyak, saudara nggak perlu takut. Sebab saudara tidak sendirian. Ada Yesus sahabat kita yang sejati, yang tidak pernah meninggalkan kita sendirian. Amin. Jadi saudara yang dikasihi Tuhan, jangan berkecil hati, jangan sedih hati ketika saudara-saudara teman kita meninggalkan kita satu persatu. Saudara jangan berkecil hati. Sebab memang manusia mengecewakan. Tapi beruntunglah kita punya sahabat yang sejati. Dia adalah Yesus Kristus Tuhan kita. Haleluya. Dia tidak pernah meninggalkan saudara dan saya. Dalam keadaan susah, sulit, teraniaya. Sekalipun dia tetap setia. Haleluya. Yang terakhir, yang kelima, pesan firman Tuhan dalam pengajaran Kristus kepada murid-muridnya. Hiduplah takut akan Tuhan. Amin. Perhatikan ayat 5. Aku akan menunjukkan kepada kamu siapakah yang harus kamu takuti. Takutilah dia yang setelah membunuh mempunyai kuasa untuk melemparkan orang ke dalam neraka. Sesungguhnya aku berkata kepadamu, takutilah dia. Takutlah akan Tuhan. Amin. Saudara yang dikasihi Tuhan, orang bisa saja mengambil nyawa kita dengan cara membunuh kita, membuat kita celaka. Tapi saudara, mereka tidak punya kuasa untuk menentukan kita masuk surga atau masuk neraka. Saudara, kalau kita hidup takut akan Tuhan selama kita hidup, kita mau mati dengan cara apapun, mau mati di saat tidur, mau mati di saat kita terjatuh, kecelakaan, atau bahkan dibunuh. Dengar ini baik-baik. Kalau saudara hidup takut akan Tuhan selama saudara hidup di dunia ini, surga pasti menjadi bagian saudara dan saya. Amin. Saudara, takutlah kepada Tuhan yang selain bisa membunuh, Tuhan juga punya kuasa untuk melemparkan kita ke dalam neraka. Kepada Dialah kita harus takut. Amin. Makanya selama kita hidup ini, mari kita hidup takut akan Tuhan. Saya sederhanakan, hidup takut akan Tuhan itu berarti kita menjaga diri kita. Kita takut kalau kita buat dosa. Karena kita tahu upah dosa adalah maut. Makanya kita tetap menjaga hidup kita supaya tetap berkenan di hadapan Tuhan. Amin. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, mari kita taruh hidup takut akan Tuhan itu dalam hati kita yang paling dalam. Sehingga ada rasa ketakutan kalau kita jauh dari Tuhan. Kita rasa ada yang hilang. Kita merasa takut kalau kita tidak memberi yang paling terbaik buat Tuhan. Baik itu dalam pelayanan kita, hidup kita. Oleh karena itu saudara yang dikasihi Tuhan, mari kita selalu taruh dalam hidup kita rasa takut akan Tuhan itu. Saudara yang dikasihi Tuhan, banyak orang, dulu dia takut Tuhan. Dulu dia rajin beribadah. Tetapi di akhir hidupnya, sangat-sangat tragis. Sangat-sangat menyedihkan. Kenapa saya bilang begini? Karena banyak orang dulunya aktif pelayanan. Tetapi di akhir-akhir hidupnya, mereka meninggalkan Tuhan. Bapak Ibu Saudara, banyak orang meninggalkan Tuhan karena jodoh. Karena ingin dapat jabatan, supaya naik pangkat, supaya dapat harta warisan, dan lain sebagainya saudara. Banyak orang menyangkal Yesus. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, firman Tuhan ini mengajarkan kepada kita, kita harus lebih takut kepada Tuhan yang punya kuasa yang dapat melemparkan orang ke neraka. Saudara yang dikasihi Tuhan, kita harus lebih takut kepada Tuhan daripada takut kehilangan jabatan, takut kalau nggak naik pangkat, takut kalau tidak mendapat harta, takut kalau tidak menikah dengan dia. Saudara yang dikasihi Tuhan, dengar ini baik-baik, kita harus lebih takut Tuhan daripada takut kepada manusia, takut kehilangan yang sementara di dunia ini. Bapak Ibu Saudara, kita harus lebih takut
kepada Tuhan. Amin. Haleluya. Bapak, Ibu, Saudara, hari ini kita belajar. Tuhan Yesus mengajarkan firman Tuhan ini kepada murid-muridnya. Ya, kepada saudara dan saya gereja Tuhan. Yang pertama, pesan firman Tuhan dalam pengajaran Kristus ini. Waspadalah terhadap kemunafikan orang-orang Farisi. Yang kedua, semua yang tertutup akan dibukakan. Oleh karena itu, saudara, tidak ada rahasia. Tidak ada yang disembunyikan karena semuanya akan disingkapkan. Jadi, kita harus terbuka. Yang ketiga, harus berani menyampaikan kebenaran. Yang keempat, jangan takut. Sebab sahabat yang setia, yaitu Yesus Kristus Tuhan, Dia tidak pernah meninggalkan kita. Dia tetap setia. Di saat orang-orang meninggalkan kita, Yesus tetap setia. Dia adalah sahabat kita yang sejati. Yang terakhir, hiduplah takut akan Tuhan. Amin. Mari kita berdoa. Terima kasih Bapa di surga atas kebenaran firman yang sangat memberkati kami. Berkati semua pendengar dimanapun mereka berada. Tuhan memberkati hidup mereka, rumah tangga mereka diberkati. Usaha, pekerjaan, pelayanan mereka dibuat beruntung, berhasil dalam segala hal. Mereka yang sakit Tuhan sembuhkan. Mereka yang lemah Tuhan kuatkan. Hibur mereka yang berduka cita. Dan biarlah berkat Tuhan terus mengalir kepada semua pendengar dimanapun mereka berada. Bapak, Ibu, Saudara yang dikasihi Tuhan, arahkanlah hatimu kepada Tuhan dan terimalah berkat dari Tuhan Yesus. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Di dalam nama Tuhan Yesus, sumber segala berkat. Bapak, Ibu, Saudara yang percaya, diberkati Tuhan, katakan amin. Puji Tuhan. Bapak, Ibu, Saudara yang dikasihi Tuhan, kalau saudara merasa diberkati melalui renungan pagi ini, bagikan juga kepada saudara-saudara yang lain, supaya mereka juga diberkati. Karena untuk itulah kita dipanggil, untuk jadi berkat. Salam kasih dari Bali. Saya Pendeta Samuel Mabuntu. Sampai jumpa besok pagi. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Haleluya.